Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa penanganan pemudik yang sedang hamil saat mengalami kontraksi di Pelabuhan Bakauheni dan seperti apa proses evakuasi yang dilakukan ke RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibda Dr. Cantika Tara, Kasih Polres Lampung, dan Ibu Kasih Humas Polres Lampung, Ibu Kori, yang saat ini berada di lokasi. Ya, selamat siang, Ibu-ibu. Selamat siang. Ya, kita ke Dokter Tara dulu. Ya, Dokter Tara, seperti apa cerita kronologi sehingga Anda bisa turun tangan membantu seorang pemudik yang dalam kondisi hamil dan akan segera melahirkan saat itu? Ya, kami dari tim kesehatan, pos pelayanan kesehatan Pelabuhan Bakauheni sendiri menerima informasi dari anggota kepolisian di Dermaga 7 bahwa ada ibu hamil tua yang sedang dalam kondisi kontraksi terus-menerus. Selanjutnya kami segera bergerak menuju ke lokasi dibantu dengan anggota kepolisian untuk mengamankan jalur, dan di sana kami melakukan pemeriksaan kepada pasien dan juga janinnya. Selanjutnya kami putuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit terdekat. Ya, pertolongan pertama yang Anda lakukan di dalam mobil itu seperti apa? Ya, jadi di dalam mobil sendiri kita melakukan pemeriksaan dulu dan menjaga stabilitas dari kondisi tanda-tanda vital bayi dan juga ibunya. Selanjutnya kita juga membawa perlengkapan medis yang sekiranya mungkin akan membantu kita jika ternyata ada kondisi emergensi yang mengharuskan kami untuk melakukan tindakan tertentu di dalam mobil. Nah, kemudian sang ibu hamil ini, apakah dia melahirkan, posisinya di mana, lokasinya? Baiklah, setelah kami melakukan pemeriksaan di pelabuhan, kami segera melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Dan di rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Bob Bazar, dilakukan pemeriksaan lanjutan. Akibat dari tindakan kami untuk menjaga stabilitas kondisi janin dan juga ibunya, setelah dilakukan observasi di Rumah Sakit Bob Bazar, dinyatakan bahwa kondisi ibu dalam kondisi yang baik untuk dapat melakukan perjalanan kembali, namun tetap dalam pemantauan. Nah, apakah Anda, Dokter Tara, juga menunggu sampai sang ibu itu melahirkan atau seperti apa? Ya, benar sekali. Untuk di Rumah Sakit Bob Bazar sendiri, kami bukan hanya mengantar, tapi juga mengobservasi pasien tersebut, hingga pasien dinyatakan dalam kondisi yang stabil untuk melanjutkan perjalanan. Ya, maksud saya apakah dengan kontraksi yang terjadi berulang-ulang, apakah si ibu hamil tersebut bersalin di Rumah Sakit Bob Bazar atau seperti apa? Jadi dari pemeriksaan kami di awal memang tidak ada perdarahan dan tidak ada pembukaan, namun terjadi kontraksi yang terus-menerus. Jadi sehingga kita bawa ke Rumah Sakit Bob Bazar. Di Rumah Sakit Bob Bazar juga setelah kita lakukan observasi tidak ada tanda-tanda pembukaan ataupun kemungkinan kelangsungan kelahiran di rumah sakit tersebut. Sehingga kita pantau dan observasi dan pasien dapat melanjutkan perjalanan seperti itu. Baik, berarti kondisi kontraksi itu apakah mungkin disebabkan oleh kelelahan? Bisa jadi seperti itu? Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi tersebut. Terutama ini adalah kehamilan yang pertama, sehingga tentu saja membuat ibu dan juga janinnya mungkin mengalami kelelahan, atau bisa juga ibu yang stres selama perjalanan. Dan kelelahan mungkin merupakan salah satu faktor yang besar yang mendorong untuk terjadinya kontraksi terus-menerus tersebut. Ya, berarti yang Anda lakukan sejak mendengar laporan bahwa ada seorang pemudik yang dalam kondisi hamil yang mengalami kontraksi terus-menerus, dari pihak Dokter Tara langsung melakukan observasi, bahkan mengantar sang ibu ke Rumah Sakit Bob Bazar untuk dilakukan observasi lebih lanjut, seperti itu ya? Ya. Kemudian saya ke Ibu Kori. Ya, Ibu Kori, bagaimana Anda melihat kesigapan dari personel polisi juga, apalagi dalam melayani pemudik yang bisa saja dari berbagai kondisi ya, ada yang hamil, ada juga mungkin yang sakit selama arus mudik dan balik ini? Baik, jadi untuk
situasi memang kita di Lampung Selatan ini luar biasa, Mbak. Eh, untuk memantau situasi ini, kita kadang memberikan himbauan ya kepada masyarakat, himbauan untuk tetap berhati-hati, waspada, apalagi dengan kondisi ibu-ibu, anak-anak. Jadi kita memang selalu memberikan himbauan. Jadi kepada mereka, apalagi yang sedang hamil, karena kejadian awal juga waktu kita pertama operasi di ketupat ini kejadian juga Mbak, ada juga yang ibu-ibu hamil muda keguguran. Jadi sudah diantisipasi. Jadi kita sering memberikan himbauan kepada masyarakat pemudik dan arus balik juga kita semuanya kita himbau supaya berhati-hati, waspada, apalagi dengan kondisi hamil, terus yang membawa anak-anak. Kita selalu menghimbau seperti itu Mbak, supaya dalam perjalanan mereka juga nyaman, aman gitu Mbak. Ya, Itu. saya kembali ke Dokter Tara. Dokter Tara, apa imbauan Anda sebagai tenaga kesehatan juga ya, yang Oke. mengerti urusan medis, terutama bagi para pemudik ataupun yang melakukan perjalanan yang mempunyai kondisi kesehatan yang harus lebih waspada, harus ekstra waspada, baik hamil ataupun ada sedang mengalami sakit, seperti apa? Silakan, Dokter Tara. Ya, kami dari Polres Lampung Selatan sendiri menghimbau kepada para pemudik yang menggunakan alur transportasi darat, laut, maupun udara, jika memilih kondisi kesehatan tertentu, baiknya sebelum berangkat untuk memeriksakan kesehatannya kepada dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Lalu kemudian jika memang dirasakan kondisi kurang fit, untuk tidak memaksakan keberangkatannya, seperti itu. Baik. Terima kasih Ibda Dr. Cantika Tara, Kasih Dokes Polres Lampung Selatan, dan Ibtu Kori, Kasih Humas Polres Lampung Selatan sudah berbagi cerita bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi.